Halo semuanya, kembali lagi di channel Bogobara Edu. Kali ini kita akan membahas materi tentang angka penting. Ada beberapa aturan dari angka penting. Yang pertama adalah semua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi angka-angka selain angka 0 itu angka penting semua. Contoh misalkan 231, maka ini terdiri dari angka 2, 3, dan 1, sehingga angka pentingnya ada 3, atau kita bisa tuliskan 3AP. Kemudian contoh lain misalkan 5,241. Semua ini adalah angka-angka selain angka 0, maka kita hitung semuanya sebagai angka penting. Sehingga di sini 4 angka penting. Semua angkanya masuk ke dalam angka penting. Kemudian aturan kedua. 0 yang terdapat di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi ketika angka 0-nya diapit oleh dua angka yang bukan 0, contohnya misalkan 205, maka angka 0 yang berada di tengah-tengah ini dianggap sebagai angka penting. Sehingga 205 memiliki 3 angka penting. Contoh lainnya adalah misalkan 2005. Ada angka 0 di tengah-tengah angka yang bukan 0, berarti 0 ini berada di antara 2 dan 5, maka dua-duanya untuk angka 0 masuk ke dalam angka penting. Sehingga dalam hal ini 2005 memiliki 4 angka penting, atau kita singkat sebagai 4AP. Kemudian aturan ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 yang terdapat di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kanan maupun kiri koma desimal, itu bukan angka penting. Jadi, ketika ada angka yang berbentuk desimal, itu lebih kecil daripada 1, berarti 0, sekian, maka angka 0 yang berada di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kanan ataupun kiri koma desimal, itu bukan angka penting. Contohnya adalah 0,00000021. Misalkan kita punya angka segini. Maka angka 0 yang sebelah sini itu tidak dianggap sebagai angka penting. Melainkan angka yang dianggap itu adalah hanya 2 dan 1. Sehingga 0,00 sekian itu memiliki 2 angka penting. Contoh lain misalkan, kita punya angka 0,0000000751 misalnya. Maka, seberapapun banyak angka 0 sebelah sini, itu tidak akan dianggap sebagai angka penting, sehingga angka penting dalam hal ini adalah 3 angka penting. Ya. Kemudian kita masuk ke aturan keempat, 0 yang terdapat di urutan akhir angka-angka yang dituliskan di kanan koma desimal itu adalah angka penting. Jadi ketika ada angka 0 yang berada di urutan akhir angka yang dituliskan di sebelah kanan koma, berarti contohnya adalah 4,30, maka 0 yang sebelah sini itu dianggap angka penting, sehingga 4,30 memiliki 3 angka penting. Kemudian contoh lain misalkan, ada angka 0,000020 misal. Maka 0 yang ada di sebelah sini atau 0 yang paling terakhir itu dianggap angka penting. Sedangkan 0 yang di depan, 0 komanya tidak dianggap sebagai angka penting. Maka untuk soal ini ada 2 AP. Ya, berarti patokannya adalah ketika angka 0-nya di akhir koma, di akhir setelah koma gitu ya, di kanan setelah koma, tapi di paling akhir urutannya, maka angka 0-nya dianggap ada gitu. Kemudian untuk yang kelima, jika bilangan tidak punya koma desimal, angka 0 yang terdapat di sebelah kanan angka bukan 0, itu bukan angka penting. Jadi ketika ada angka yang tidak ada komanya, misalkan ya, maka angka itu, angka 0-nya itu tidak dianggap sebagai angka penting. Contoh, misalkan ada angka 1 juta. Semua angka 0 ini
semua angka 0 ini tidak kita anggap. Karena bentuknya bukan koma desimal dan diletakkan sebelah kanan angka bukan 0. Maka dalam hal ini hanya ada satu AP. Contoh lain misal ada angka 25.000 misalkan. Maka 00 itu tidak dianggap. Tapi yang dianggap hanya 2 dan 5, jadi 2 AP. Ya. Oke, untuk yang keenam, pada notasi ilmiah, basis atau A merupakan angka penting. Basis itu adalah angka depan, di mana nilai basis itu sekitar antara 1 sampai 9. Contoh, misalkan, ada angka dalam notasi ilmiah 2,1 kali 10 pangkat min 5. Maka yang dinamakan basis itu adalah angka depan yang ini. Nah, ini dianggap sebagai angka penting. Maka yang angka pentingnya adalah basisnya. Sehingga untuk 2,1 kali 10 pangkat min 5 itu mempunyai 2 angka penting. Contoh lain, misalkan ada 1,03 kali 10 pangkat 2. Untuk pangkat itu tidak usah dihiraukan atau tidak usah dipikirkan. Yang harus kita lihat adalah angka yang depannya atau basisnya. Berarti 1,03 ini. Maka untuk 1,03 kali 10 pangkat 2 itu memiliki 3 angka penting. 1, 0, dan 3. Kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan angka-angka penting hanya boleh mempunyai satu angka taksiran atau artinya adalah di sebelah kanan koma hanya ada satu angka. Contoh misalkan ada soal seperti ini. Jadi kalau ada pengurangan penjumlahan itu hanya ada satu angka saja di belakang komanya. Contoh, misal 1,63 ditambah 201,752. Maka caranya kita jumlahkan ya, misalkan di sini kalau penjumlahan desimal atau penjumlahan koma itu berarti komanya harus lurus ya, tidak boleh tidak lurus. Jadi kalau kita tulis gini, 1,63 di sini 201,752 gitu ya. Ditambah 2, 3 tambah 5, 8, 6 tambah 7 berarti 13, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, ini komanya tulis, 0 turun, 2 juga turun. Nah, berarti 203,382. Untuk 203,382, kita perhatikan di sini, di belakang koma ada 3 angka. Sedangkan aturan angka penting di belakang koma hanya boleh ada satu angka saja. Maka kita akan menggunakan yang namanya aturan pembulatan. Kita akan gunakan aturan pembulatan. Aturan pembulatan itu berarti kita memandang nilai yang di akhir. Jika nilai yang di akhirnya itu lebih dari 5, maka dibulatkannya ke atas, dibulatkan ke atas. Artinya kalau dibulatkan ke atas, angka sebelum angka terakhirnya harus ditambah dengan 1 dan angka terakhirnya akan menghilang. Tapi jika angka terakhirnya kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Artinya jika dibulatkan ke bawah, itu angka sebelum angka terakhir tidak boleh ditambah 1, tapi dibiarkan saja aslinya. Dan angka terakhirnya akan menghilang. Kemudian bagaimana kalau sama dengan 5? Kalau hasilnya sama dengan 5, ada ketentuan ya, ketentuan lain. Kalau angka sebelum angka 5-nya itu ganjil, berarti di angka terakhir 5. Angka sebelum angka 5-nya ganjil, itu dibulatkannya ke atas. Berarti harus ditambah 1. Tapi kalau genap, itu tidak boleh dibulatkan ke atas tapi ke bawah. Artinya angkanya harus tetap sebelum angka terakhirnya. Ya. Begitu. Nah, untuk kasus yang ini, soal yang seperti ini, 203,382 berarti kita harus memandang nilai 2 di sini. Ya.
Nilai 2 di sini akan kita bulatkan. 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkannya ke bawah. Artinya 2-nya hilang sebelum angka 2 itu 8, 8-nya itu akan ditulis ulang. Maka kita tuliskannya 203,38. Nah, di sini masih ada 2 angka di belakang koma, yaitu 3 dan 8, maka harus dibulatkan lagi. Yaitu kita memandang nilai 8 yang ini. 8 itu lebih dari 5. Kalau lebih dari 5, maka angka sebelum angka yang terakhir, yaitu dalam hal ini adalah angka 3, harus ditambah 1 dan angka 8-nya akan menghilang. Sehingga kalau kita tulis berbanding dengan 203,4. Karena 8 lebih dari 5, sehingga 3-nya ditambah 1, yaitu 4. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya, untuk aturan penjumlahan dan pengurangan. Untuk pengurangan pun sama, hanya bedanya adalah di operasinya saja ya, berarti dikurangi. Tapi untuk hasil akhirnya tetap harus ada satu angka saja di belakang koma. Jika lebih dari satu angka, maka harus dibulatkan dengan aturan pembulatan. Kemudian yang ke-8, kita sekarang masuk ke perkalian dan pembagian. Jika ada perkalian dan pembagian yang melibatkan angka-angka penting, maka hasilnya harus mempunyai angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dimasukkan dalam operasi tersebut. Contoh, kita beri contoh untuk yang bagian nomor 8 ya. Oke, kita kasih contoh di sini saja. Ini untuk nomor 8. Ya. Misalkan ada angka 2,3, ini contoh. Contoh 1, 2,3 dikali 17,85 ya. Nah, maka kita harus cari tahu dulu nilai 2,3 berapa angka penting, 17,85-nya berapa angka penting. Maka kita tulis di sini. 2,3 ini karena tidak ada angka 0, berarti semuanya masuk ke angka penting, jadi ada 2 AP. Sedangkan 17,85 itu juga sama, ada 4 AP ya. Tidak ada angka 0-nya, maka semuanya dianggap. Nah, kemudian begini, untuk menentukan hasilnya harus ada berapa angka penting, maka kita harus lihat dari masing-masing angka yang akan kita kalikan. Yang pertama itu ada 2 AP, yang kedua ada 4 AP. Kita harus memilih angka penting yang paling sedikit, yaitu 2 AP. Karena 2 dan 4 itu lebih kecil 2. Jangan pilih 4 AP, karena 4 AP lebih besar. Kalau misalkan yang akan kita masukkan nilainya angka pentingnya 3 AP dan 2 AP misalkan, maka kita pilih 2 AP. Kalau seandainya 3 AP dan 5 AP misalkan, maka kita pilih yang 3 AP. Pokoknya pilih hasil akhirnya itu dengan angka penting yang paling sedikit. Ya, kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 41,055. 41,055. Nah, kita lihat di sini. Aturannya harus memiliki 2 angka penting, sedangkan 41,055 itu menghasilkan 5 angka penting, maka harus dibulatkan. Sekarang begini, lihat angka terakhirnya adalah 5. Ya, 5 itu berarti sama dengan 5, sehingga kita harus lihat angka belakangnya. Angka sebelum 5 yang terakhir itu adalah angka 5 juga. Angka 5 itu ganjil, maka kita harus tambahkan 1. Ya, tambahkan 1 sehingga menjadi 41,06. Nah, ini kan masih ada 4 angka penting, sedangkan kita butuhnya 2 AP nih ya. Maka kita harus membulatkan lagi angka 6 yang ini. 6 itu lebih dari 5, maka angka 0-nya harus ditambah 1, sehingga 41,1 hasil pembulatannya. Ini masih ada 3 AP, maka kita bulatkan lagi menjadi 41. Ini sudah akhirnya, karena ini mengandung 2 AP. Ya, sudah sesuai dengan aturannya. Harus 2 AP karena yang dikalikan paling sedikit itu 2 AP ya. Contoh lain misalkan.
Ada angka, misal contoh nomor 2 ditulis di sini ya. Kakak tulis di sini. Nilainya adalah 0,0045 dikali dengan 52, misalkan dapatnya. Nah, kita lihat di sini. Ingat aturan angka penting 0,0045 itu hanya ada 2 AP. Karena 0,00-nya tidak dianggap angka penting. Kemudian 52 ini juga 2 AP. Kalau angka pentingnya sama, berarti ya sudah, tidak ada yang lebih besar dan lebih kecil, berarti hasil akhirnya harus 2 AP. Sehingga kalau kita kalikan, nilainya itu adalah 0,234. 0,234 itu memiliki 3 AP ya, karena 0 di sini tidak dianggap, sehingga kita harus membulatkan dulu satu kali saja karena nanti akan menghasilkan 2 AP. 4 di sini kurang dari 5, maka kita bulatkan menjadi 0,23. Karena pembulatannya ke bawah, artinya angka sebelumnya itu tidak boleh ditambah 1. Baik, satu lagi ya, kita akan kasih contoh satu lagi untuk perkaliannya. Pembagian juga sama ya. Untuk perkaliannya 12,0 dikali dengan 3,45. Nah, ingat ini 12,0 itu ada 3 AP karena 0 di sebelah kanan harus dihitung. 3,45 juga 3 AP. Kalau kita kalikan, maka hasilnya adalah 41,4. Nah, ini sudah sesuai dengan aturan angka pentingnya karena masing-masing 3 AP ya yang menghasilkan 3 AP, jadi tidak perlu dipilih mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar karena ini seimbang ya sama seperti nomor 2. Tapi jika ada yang lebih kecil, ambil yang lebih kecil. Ini sudah sesuai, ini 3 AP, yang ini 2 AP. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di pertanyaan dan materi selanjutnya.